Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan ini berita aktual hari ini. Seorang suami berinisial RNA usia 31 tahun di daerah Depok, tepatnya ini dekat kediaman saya ya, di daerah Tapos, satu kecamatan dengan saya ini. Tapi ini terjadi di RT 03 RW 08 Jati Jajar, tepatnya di klaster Pondok ini di Kecamatan Tapos, Depok tadi pagi, tepatnya tanggal 1 bulan November 2022 dini hari jam 5. Seorang suami tega membunuh anak kandungnya sendiri. Ini anak gadisnya ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini sangat sadis benar ini. Ini sudah lebih sadis dari iblis. Jadi kalau ada anekdot yang bilang iblis saja pun sudah ampun-ampun lihat manusia ini, manusia di zaman Eden ini, zaman yang sudah tidak bermolar hari ini. Seorang ayah, ini kan binatang buas saja pun tidak tega membunuh anaknya. Lihat saja yang namanya singa, buaya tidak. Jadi ini kejadiannya tepat dini hari jam 5, dan istrinya hari ini sampai sore tadi, sampai malam ini, pada hari ini tanggal 1 November ini masih kritis ya, walaupun belum meninggal dunia. Kita doakan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Kepada putri beliau itu semoga mendapat sorga lah, mati syahid, dapat jannah di dalam sorganya Allah. Kita sangat-sangat mengutuk tindakan ini. Tapi saudara-saudaraku seiman seakidah, sebangsa dan setanah air, kejadian seperti ini bukan hanya sekali ini aja. Dalam bulan ini aja, baru minggu yang lalu kita dikejutkan ini di kampung saya juga, ini di Medan, tepatnya dulu pernah saya kos di Jalan Mandala Bebas ini, kota Medan ini, Sumatera Utara. Ini Indra Sahputra bacok ini anak istrinya hingga tewas, ini baru minggu yang lalu, 24 Oktober 2022 di Mandala Bebas. Ini sudah, dan bulan ini juga tepatnya di 13 Oktober bulan ini juga ada seorang suami Tarman ini, tepatnya di Boyolali ini, karena gara-gara hanya tidak diberi uang oleh istrinya, istri dibunuh. Astagfirullahaladzim. Jadi beberapa bulan ini kejadian-kejadian seperti ini sudah berulang. Pada bulan yang lalu juga, 24 bulan September yang lalu juga, kita digemparkan juga ada seorang suami yang membakar istri dan anaknya, itu di Kelurahan Kadomas ya, di Pandeglang, Banten. Ini suaminya yang berinisial D membakar anak dan istrinya, walaupun ini memang anak tiri ya, istrinya berusia 32 tahun. Kemudian 2-3 bulan yang lalu juga, pada 20 Juli 2022 ada suami yang berinisial J, ini berusia, ini masih muda, usia 26 tahun, bunuh istrinya ya, usia 24 tahun ini. Ini di Desa Citamani, Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ini juga di dekat kediaman saya ini. Ini dibunuh karena diduga istrinya menghabiskan uang poya-poya dan diduga juga selingkuh juga. Ini juga bulan yang lalu, tepat tanggal 21 bulan 9 itu di Pemalang juga, di Jawa Tengah, terjadi juga pembunuhan. Ini Dwi Aprilia, istrinya, Aprilia Ningsih, usia 22 tahun, dibunuh oleh suaminya. Astagfirullah, tuh ini dibunuh pakai pisau. Ini hanya karena cekcok saja. Karena cekcok rumah tangga sehingga menghilangkan nyawa. Hal-hal yang seperti ini rasanya kalau sudah menjadi hal yang sangat-sangat tragis bagi kita juga. Bulan ini juga tepatnya baru beberapa hari yang lalu ya, ini kalau ini tanggal 1, pada 29 Oktober yang lalu juga ada seorang suami juga bunuh istrinya, istrinya bernama Nurlela, umur 49, suaminya 47. Ini di Kampar. Ini kebetulan memang di Riau. Ini kampung ipar saya ini, Kampar. Kampar ini satu kabupaten ya, Kabupaten Siak ya. Sekarang itu juga
suami bunuh istri. Bulan yang lalu juga suami berusia 32 tahun inisial G. Ini saya ambil dari data-data media ya. Ini bunuh istrinya yang berinisial BAP umur 30. Ini di Ciledug, di perumahan Ciledug, Indah 2, tepatnya ini di kota Tangerang ya. Istrinya ini dibunuh karena nggak pulang 3 hari. Langsung hilang nyawanya. Ada lagi istri yang hamil 3 bulan dibunuh. Ini dibunuh oleh Ahmad Sanuddin. Ini nama Ahmad, orang terpuji, tapi kelakuan na'udzubillah. Istrinya berinisial Sopiani, umur 20. Ini istrinya juga dikabarkan hamil sedang 3 bulan. Hanya karena merasa terhina oleh sang mertua. Istri yang lagi hamil 3 bulan ini juga kehilangan nyawa. Juga bulan yang lalu, tepatnya tanggal 20 bulan 9 di Palopo, ini Sulawesi Selatan. Juga orang suami yang berinisial R juga membunuh istrinya. Jadi peristiwa-peristiwa ini rasanya bukan sudah seperti sesuatu yang tidak aneh lagi di negeri kita ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tapi ini merupakan iktibar bagi kita bahwa sebagaimana dalam video saya sebelumnya itu, bahwa rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dalam kondisi hari ini memang harus betul-betul lah dijaga, dipelihara, sebagaimana juga Allah sudah beri sinyal ya bahwa berumah tangga itu merupakan satu ibadah bagi umat Islam. Jadi berumah tangga itu bukan hanya main-main atau memang sesuatu yang tidak menjadi ibadah, karena Nabi juga mengatakan pahala yang paling besar sedekah itu ketika kalian mencari nafkah, menafkahi keluarga. Ini adalah jihad yang paling besar yang untuk menghidupi anak dan keluarga ini. Sebagaimana juga yang memang sudah kita hafal, kita bahkan tahu di undang-undangan, di setiap pernikahan itu disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu yang menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah menciptakan bagi kamu itu pasangan-pasangan bagi kamu itu untuk apa? Untuk ketentraman dan ketenangan jiwa kalian itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan untuk apa? Untuk berbagi kasih sayang, untuk menjadikan rumah tangga yang aman, damai, penuh cinta kasih ini. Inilah sebenarnya tujuan berumah tangga, selain juga merupakan ibadah dan juga untuk meneruskan keturunan. Tapi ketika rumah tangga ini tidak dibina dengan iman, dengan keyakinan kepada agama, dengan ajaran-ajaran yang diajarkan Allah, baik suami dan istri, ini pasti akan terjadilah hal-hal yang memang tidak kita inginkan, apalagi sampai menghilangkan nyawa ini. Salah satu sebabnya mungkin ya memang suami istri itu ya memang harus wasbiru wasabiru, dan sabar, dan memang kalaupun marah itu tidak melampiaskan sampai kepada menghilangkan nyawa pasangannya. Tapi hipotesa saya mungkin ya dari berbagai aspek, barangkali mungkin kondisi stres juga bisa membuat ya ini ya barangkali akumulasi dari berbagai hal ya, termasuk iman yang lemah, termasuk kehidupan yang memang tidak dihiasi dengan agama yang benar, kemudian faktor psikologis juga, kepribadian seseorang yang memang sudah terbentuk, dan juga bisa pengaruh juga dengan minuman-minuman keras, bahkan bisa juga mungkin karena putusnya saraf-saraf yang sudah mungkin ini, apalagi yang sudah kecanduan narkoba misalnya, itu saraf untuk menetralisir marah itu sudah sulit, sehingga dia bisa melampiaskan kemarahannya itu, bahkan tidak menganggap lagi menghilangkan nyawa itu merupakan satu dosa yang sangat besar, apalagi yang dihilangkan nyawa itu adalah anak kandung sendiri, istri sendiri, na'udzubillah summa na'udzubillah. Akhirnya, saudara-saudaraku seiman sakidah dimanapun berada, kejadian-kejadian ini hendaknya menjadi iktibar yang besar bagi kita. Ini bagi lingkungan, masyarakat, keluarga, untuk sama-sama lah kita menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah itu saling menasihati, saling mengingatkan, istri mengingatkan suami, suami mengingatkan istri, dan
supaya rukun bisa rumah tangga itu, ya tolong pelajarilah Islam itu, kuatkan iman kepada Allah, yakinlah bahwa perbuatan dosa itu akan berdampak kepada dirimu sendiri, bukan hanya di akhirat tapi di dunia ini juga bisa berupa hukuman penjara dan sebagainya. Apalagi kalau pembunuhan dengan kekerasan ini juga akan berlipat-lipat ganda hukumannya, karena bukan hanya KDRT tapi juga KUHP menghilangkan nyawa bisa hukuman seumur hidup, bahkan bisa hukuman mati. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi yang paling tragis itu ketika seorang suami, seorang ayah tega membunuh anak kandungnya. Ini merupakan satu kezoliman yang tiada taranya di saat kita sudah bicara tentang ilmu pengetahuan, iptek, teknologi hari ini, tapi masih ada seorang ayah yang tega membunuh anak kandungnya, suami membunuh istrinya, orang-orang terdekatnya ini. Saya kira ini introspeksi bagi kita semua. Semoga kejadian seperti ini janganlah bisa terjadi lagi kepada kita semua. Kita bisa saling mengawasi, dan ini sebenarnya juga pengaruh tetangga juga ya, kehidupan mungkin siapa lu siapa gua ya. Kalau dulu itu kita bertetangga itu kan saling mengingatkan juga, kita saling menasehati. Dan ya kalau dulu itu jangankan untuk terjadinya pembunuhan, mungkin tetangga kita berantem atau tetangga kita juga terjadi perkelahian, kita juga walaupun secara langsung kita mungkin merasa segan untuk menasihati, tapi kita setidaknya memantau sehingga hal-hal seperti ini tidak bisa terjadi terhadap keluarga-keluarga yang hidup mungkin berdampingan, apalagi di satu komplek, di rumah, yang mungkin yang lain bisa mencegahnya. Mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi bagi kita semua, menjadi iktibar bagi kita semua, bahwa rumah tangga itu memang harus kita bina menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, dengan meredam hawa nafsu, meredam marah, dengan menjaga keharmonisan, saling menjaga antara suami dengan istri ini, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi hari ini. Seorang suami tega membunuh anak kandungnya sendiri, yang nauzubillah min zalik. Nah, saya melihat putrinya yang begitu cantik, yang begitu sekolah pakai jilbab, yang istrinya juga berjilbab, yang dia juga kita lihat ada foto keluarganya yang kita lihat sepertinya keluarga yang religius, tapi bisa terjadi seperti ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.